Hai Sobat Fisika, selamat datang di video pembelajaran fisika. Sobat Fisika, coba deh kamu ambil sebuah penggaris, kemudian letakkan penggaris tersebut di ujung jari telunjukmu. Apakah dapat kamu memposisikan penggaris tersebut dalam keadaan seimbang? Kira-kira bagaimana ya, dan konsep fisika apa sih yang dapat menyebabkan penggaris bisa berada dalam keadaan seimbang? Kalau kamu pengen tahu dan penasaran, simak video ini sampai habis ya. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu indikator pembelajarannya. Pada dasarnya, setiap benda itu terdiri atas partikel-partikel dengan jumlah tak terhingga, yang masing-masing partikelnya itu memiliki massa-massa tertentu. Resultan gaya berat dari masing-masing partikel itulah yang kemudian disebut dengan berat benda. Dan titik tangkap gaya berat itu disebut titik berat. Jadi, untuk menentukan titik berat pada penggaris, kamu bisa meletakkan bagian tengah penggaris di ujung jari telunjuk kamu. Maka, penggaris tersebut akan berada dalam keadaan seimbang. Lalu, bagaimana ya menentukan titik berat pada benda yang tak beraturan? Untuk mengetahui titik berat pada benda yang tak beraturan, kamu bisa lakukan dengan percobaan berikut. Sebelum melakukan percobaan, kita siapkan dulu yuk alat dan bahan yang bakal kita gunakan. Yang pertama, kardus, terus ada benang, jarum pentul, gunting atau karter, penggaris, neraca Bauhaus, kertas milimeter, pensil atau pena, dan paku. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan kardus. Kemudian, bentuk kardus menjadi bentuk yang tak beraturan. Kemudian, gantungkan tali yang terdapat beban pada ujung-ujung kardus tersebut dan digantung menggunakan jarum pentul. Ambil garis lurus pada kardus tersebut dengan mengikuti garis benang pada benda. Kemudian, kamu tempelkan kardus tersebut pada kertas milimeter untuk menghitung panjang horizontal dan vertikalnya. Lalu, kamu bisa mencatat hasilnya. Panjang kardus ini memiliki titik berat di koordinat X 14,8 cm dan koordinat titik Y 7,4 cm. Selanjutnya, kamu bisa melakukan hal yang sama pada langkah 1 sampai 4. Dengan menggunakan benda sebelumnya yang telah dibagi menjadi 3 bagian. Lalu hitung massa masing-masing kardus menggunakan neraca Bauhaus dan catat hasilnya pada tabel. Contoh tabelnya bisa kamu lihat pada video. Untuk mencari nilai X dan Y, kamu bisa menggunakan persamaan berikut. Koordinat X dan Y yang didapatkan dengan menggunakan persamaan titik berat adalah ordinat X 14,74 cm dan ordinat Y adalah 7,87 cm, yang artinya memiliki sedikit selisih dengan hasil percobaan tadi. Kita lihat contoh soalnya dulu yuk.
Sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang sisi 2 meter ditempatkan di bawah sebuah kardus yang bentuknya balok dengan ukuran seperti pada gambar. Tentukan letak titik berat gabungan kedua benda diukur dari alas kubus. Yang pertama, kita perlu mencari volume kubusnya. Nah, volume kubus kita bisa mengetahuinya dengan cara sisi pangkat 3, yaitu 8 meter kubik. Dan koordinat Y pada kubus adalah 1 meter. Selanjutnya, untuk volume balok kita bisa mencarinya dengan panjang kali lebar kali tinggi, sehingga dihasilkan volume baloknya 3 meter kubik dan koordinat Y-nya 3. Letak titik berat gabungan kedua benda diukur dari alas kubus bisa dicari dengan persamaan Y0 sama dengan V kubus Y kubus tambah V balok Y balok per V kubus tambah V balok, sehingga didapatkan letak titik beratnya adalah di 1,545 meter. Gimana sobat fisika? Mudah kan menentukan titik berat pada benda dengan bentuk yang tak beraturan? Sekarang, coba deh kamu hitung titik berat benda yang ada di sekitarmu. Misalnya, vas bunga yang ada di atas meja, gelas, dan sebagainya. Kemudian, kamu cari di mana letak titik berat benda tersebut. Dan kamu diskusikan bersama teman-temanmu. Selamat mencoba ya. Gak terasa nih sobat fisika, ternyata kita udah di akhir video aja. Pada materi ini kita udah membahas mengenai titik berat, di mana titik berat itu merupakan titik tangkap gaya berat benda yang merupakan resultan dari seluruh gaya berat yang bekerja pada setiap bagian atau partikel yang menyusun suatu benda. Selain itu, kita juga mengetahui bagaimana cara menentukan titik berat pada penggaris. Dan yang terakhir, kita juga udah sama-sama mendemonstrasikan percobaan untuk menentukan titik berat pada benda yang tak beraturan. Materi titik berat ini merupakan materi terakhir pada bab ini. Terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga materinya mudah dipahami dan bermanfaat bagi sobat fisika semua. Sampai jumpa lagi.